Halo, balik lagi dengan saya Deva Satrio. Di channel pribadi saya yang upload cuma menunggu tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Setelah bertahun-tahun tidak pernah upload video, kali ini kita akan bahas tentang instalasi dan penggunaan base Laravel 8. Nah, sebelum masuk tahap instalasi, saya akan deklarasikan dulu apa itu base Laravel 8. Base Laravel 8 adalah project Laravel Boiler bikinan saya yang menggunakan library yang sudah ada sebelumnya. Jadi boiler ini tidak saya bikin dari nol, tapi saya menggunakan library untuk mempercepat pengerjaan boiler ini. Nah, kemudian benefit dari menggunakan base Laravel 8 ini tentu saja mempercepat teman-teman untuk membuat project baru menggunakan Laravel 8. Nah, kenapa mempercepat? Karena di dalam boiler ini sudah ada fitur-fitur seperti web setting, user management, role, permission, kemudian simple child maker. Nah, daripada kita lama membahas, mending kita langsung masuk aja ke proses instalasinya. Oke, jadi untuk instalasinya, ini untuk for your information, ini aku pakai kalau nggak salah Composer versi 2. Coba cek dulu. Composer, ya aku pakai Composer versi 2.1. Kemudian untuk SAM server ini kalau nggak salah versi 7. Ya, di sini aku pakai SAM version 7.4. Oke. Jadi pertama kita nyalakan dulu SAM-nya ya. Oke, udah nyala di sini punya aku. Kemudian kita bisa clone atau download zip base Laravel 8 ini di GitHub saya, github.com/devsatrio. Kalian cari di repository base Laravel 8. Nah, oke, di sini juga ada penjelasan tentang cara instalasinya. Nah, di sini kita download zip. Oke, selesai. Kita pindah dulu aja. Kita cut. Kita taruh di folder project YouTube. Kita paste. Ekstrak. Oke, kemudian teman-teman rename sesuai dengan nama project kalian masing-masing. Di sini aku akan pakai Laravel project. Oke. Setelah selesai kita open folder. Di sini di VS Code project YouTube Laravel project. Oke. Nah, kemudian kita new terminal. Kita install dulu Composer library-nya ya. Jadi Composer lognya Composer install. Oke. Oke, sambil menunggu instalasi ya, kita akan bikin database baru untuk boilernya. New Laravel project. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bikin file environment, kita copy aja dari env example, kita rename. Oke, kemudian kita isikan nama database-nya Laravel project. Selesai, kita generate key dulu, php artisan key generate. Oke, kemudian jangan lupa kita import. Nah, database base Laravel 8 ini aku taruh di folder db file. Kemudian di sini ada file SQL-nya. Nah, ini yang kalian import di database baru kalian. Import. Kemudian kita masuk project YouTube Laravel project db file.
kita open, kemudian kita go. Oke, sukses ya. Kemudian setelah selesai import, kita tinggal jalankan servernya PHP artisan serve. Oke, kita buka di browser. Nah, di sini sudah ada username-nya superadmin, password superadmin. Nah, copy aja. Oke, jadi sekarang kita udah di dashboard utama base Laravel 8. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi udah ada permission, kemudian roles, kemudian user, setting web. Nah, terus di sini juga edit akun juga ada di sini. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Nah, sekarang kita akan coba gimana bikin CRUD maker. Nah, sebelum kita generate CRUD-nya, pastikan teman-teman membuat tabel baru dulu di database kita. Di database Laravel project kita new. Aku akan bikin tabel books. Nah, book ini akan ada ID pasti, auto increment. Kemudian teman-teman typing judul varchar 200 0, kemudian deskripsi kita kasih tag 0, kemudian kita membuat varchar 200 juga. Save. Oke, setelah selesai kita buka terminal kembali. Nah, kita split, kita open new terminal. Kemudian kita ikuti langkah-langkah di sini. Jadi ini kan pertama kita tadi udah bikin tabel. Nah, kemudian kita type PHP artisan make CRUD. Nah, kalau teman-teman pengen nambahkan routing, rootnya kita definisikan sekalian. Nah, kita tinggal ketikkan seperti ini, copy aja. Ini tabel name-nya kita isi books, kemudian rootnya bisa kita berikan data buku ya, data buku. Kita enter. Nah, dia otomatis generate controller model view. Nah, kemudian ini belum selesai, kita harus tambahkan controllernya di web kita, web.php. Kita tambahkan dulu controller, use controller. Di sini ada book controller ya. Kita ketik manual aja book controller. Kemudian kita tambahkan resource. Kita copy aja dari sini. Nah, kemudian resource ini alamatnya harus sama dengan root yang sudah kita definisikan ketika kita membuat CRUD tadi. Di sini saya pakai data buku. Data buku book controller. Book controller. Oke. Nah, kalau teman-teman reload, ini harusnya dia sudah bisa tampil data buku. Nah, ini sudah ada ya, tapi di sini linknya belum ada, Bang. Oke, kita tambahkan dulu. Kita masuk di resource view, kemudian di sini ada layout, ya ada sidebar. Oke. Nah, teman-teman di bawah ini udah ada komen, jadi teman-teman tinggal copy aja linknya seperti ini, kita taruh di bawahnya dashboard. Dashboard kita taruh data buku, sini kita taruh buku.
Kemudian untuk ikonnya kasih Fastfa book. Oke, jadi di sini udah ada data buku. Kemudian teman-teman di sini udah bisa create new ya, misalnya judul buku 1, deskripsi ini deskripsi buku 1, pembuat Subandi, submit. Oke, udah bisa. Kita cek editnya, edit, submit. Oke. Nah, oke, kok bisa bang langsung jadi? Nah, ketika kita generate ini tadi, kalian lognya dia creating controller, model, dan view. Nah, kalau teman-teman mau custom, teman-teman bisa cek view-nya. Di sini ada form. Nah, yang diubah ini. Kalau kalian pengen custom, misal pengen tambah input ya, misalkan pengen tambah button di sini, button tes. Nah, di form ini kalian nanti di sini bisa. Jadi kalian customnya di view-nya, di form ini kalau mau edit inputannya. Kemudian untuk controllernya di sini dia bikin controller book controller. Teman-teman kalau ingin custom, nah tinggal di sini. Ini dia menggunakan aturan resource dari Laravel. Jadi functionnya itu tetap bawaan resource, destroy, update, edit, show, store, create, index. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, search. Nah, di sini search-nya masih belum, kita harus membenerin dulu search-nya. Misal kita typing test search. Nah, di sini ada search result. Teman-teman harus custom dulu. Kalian buka book controller. Kemudian di if-nya ini kalian kopikan di sini. Misal dia where-nya judul ya. Jadi kita where judul, kasih like persen titik variable request search titik search titik dan persen, dan baru kalian kasih panah paginet. Oke, kita coba dulu. Kita coba inputkan lagi ya biar terlihat searchnya. Buku baru Jian. Oke, kita coba search baru. Nah, ini searchnya udah bisa. Jadi kalian nanti kalau ingin nge-custom searchnya, kalian edit di sini. If request has search. Nah, kemudian untuk custom jumlah page di paginet, kalian bisa cek di model. Di sini dia otomatis bikin book. Nah, di sini ada protected per page. Misal kita ubah jadi 1 ya per page. Nah, dia ini harusnya paginetnya. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu. Nah, kalian bisa baca lebih detailnya, udah aku kasih di dashboard link-link yang aku gunakan. Kayak Carude generator ini aku pakai eBay Carude generator. Kalian bisa baca-baca langsung di sini penggunaannya sekilas. Nah, oke. Nah, sekarang gimana kita ngeset permission untuk Carude yang baru kita buat. Nah, oke. Sini kita harus inputkan terlebih dahulu. Kita inputkan permission, kita buka new tab. Oke, kita tambahkan data. Misal create buku group. Nah, group ini permission ini yang dia harus jelas. Kalau grup ini bisa teman-teman nggak isi ataupun isi. Dia nanti cuma grouping bantu view pada Carude role. Misal gini, buku
save change, tambah data, view buku, grupnya juga buku ya, kemudian edit buku, kemudian delete. Nah, kita tambahkan delete buku. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman rulesnya kalian set. Misal super admin kita set. Nah, kita set dia cuma bisa view buku. Oke. Nah, di sini kita coba buka create. Nah, dia masih bisa. Kenapa masih bisa? Kita harus pasang validasi pada controller, kemudian view, terutama di controllernya. Teman-teman bisa contoh di user controller. Nah, di sini kita copy aja construct-nya, kita paste di index. Nah, seperti ini tampilan permissionnya yang ada di controller. Jadi pertama middleware out ini untuk apa? Jadi ini mengharuskan user login ketika dia masuk ke controller buku ini. Jadi kalau nggak login dia nggak bisa ngakses function di Carude controller buku ini. Kemudian permission. Nah, ini permission view user ini kita harus ganti dengan permission yang udah kita buat tadi, view buku. Nah, kemudian ini kita ganti juga user, kita ganti buku. Only index show list data. Nah, ini nama function. Kebetulan di controller kita nggak ada function list data, jadi kita hapus saja. Oke. Kemudian ketika kita reload, oke, nah dia sudah forbidden. Kenapa forbidden? Karena kita nggak kasih permission super admin untuk create buku. Jadi dia akan parsing ke 403 forbidden back. Oke, begitu juga dengan edit. Nah, dia akan forbidden. Tapi untuk show-nya dia bisa, karena kita set permission view buku. Dia bisa lihat function atau bisa menjalankan function index dan show seperti ini. Oke. Nah, untuk mengcustom view yang dihasilkan dari generator CRUD ini, teman-teman juga bisa. Misal teman-teman pengen nih pakai CRUD generator ini, tapi nggak suka dengan stylenya ini. Misal create ini kalian ganti dengan add data. Nah, kalian bisa custom hasil dari CRUD generator di folder view, kemudian vendor. Nah, di sini ada stub. Nah, stub ini yang kalian custom. Misal view ini. Nah, di sini ada list index. Di sini misal tombol create new ini kalian ganti. Di sini tagnya menjadi add data. Jadi kalian bisa custom juga output dari CRUD generator. Oke, saya kira cukup untuk video tektokan singkat tentang BIS Laravel 8 kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar atau DM saya di @devasatrio. Apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Devasatrio mohon undur diri. See you on the next video. Jangan lupa git add, git commit, and push. Bye.